Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Miftahus Salimah, NIM 0561155499, kode kelas 43, program studi saya Agribisnis, Fakultas Sains dan Teknologi, UPBJJ Pekanbaru, Universitas Terbuka. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari tugas 3 sesi 7, mata kuliah dasar-dasar penyuluhan. Pertanyaan pertama, jelaskan perbedaan antara proses adopsi dan proses difusi inovasi pertanian. Berikan contoh masing-masing. Proses adopsi inovasi pertanian adalah proses individu atau kelompok, misalnya petani dalam menerima, mempertimbangkan, dan akhirnya menggunakan suatu inovasi. Fokusnya pada perubahan perilaku satu orang atau satu unit pengguna. Contohnya seperti seorang petani mulai tertarik pada pupuk hayati, mencoba pada sebagian lahannya, mengevaluasi hasilnya, dan akhirnya menggunakan pupuk hayati secara penuh. Proses difusi inovasi pertanian adalah penyebaran inovasi dari satu titik atau individu ke kelompok yang lebih luas dalam suatu sistem sosial. Fokusnya pada bagaimana inovasi menyebar antara petani, antar desa, atau antar wilayah. Contohnya seperti inovasi pupuk organik menyebar dari pusat penelitian ke ribuan petani melalui penyuluhan, media massa, dan jaringan petani, sehingga inovasi tersebut diterapkan secara luas di wilayah pertanian. Pertanyaan kedua, seorang penyuluhan diharapkan dapat membantu untuk mempercepat proses difusi inovasi. Terkait dengan hal ini, upaya-upaya apa yang dapat dilakukan penyuluhan? Yaitu ada 5 upaya. Yang pertama, kunjungan rumah atau kelompok, mengunjungi petani secara rutin untuk memberikan bimbingan personal dan mengatasi hambatan adopsi. Yang kedua, edukasi dan sosialisasi, menyampaikan informasi inovasi melalui pertemuan kelompok atau seminar untuk meningkatkan kesadaran petani. Yang ketiga, menggunakan media komunikasi, manfaatkan media sosial, pamflet atau audio untuk menyebarkan informasi inovasi kelebihan banyak orang. Yang keempat, demonstrasi lapangan, melakukan uji coba inovasi di lahan petani untuk membuktikan manfaatnya secara langsung. Yang terakhir, pelatihan dan lokal karya, mengadakan sesi pelatihan interaktif untuk membekali petani dengan keterampilan praktis. Pertanyaan ketiga, salah satu jenis pendekatan penyuluhan adalah penyuluhan partisipatif. Mengapa disebut partisipatif? Sebutkan karakteristiknya dan berikan penjelasan. Yang pertama, berbasis masalah lokal, fokus pada isu-isu spesifik petani, misalnya degradasi lahan, bukan hanya transfer teknologi siap pakai. Yang kedua, kolaboratif, petani terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program penyuluhan seperti melalui diskusi kelompok untuk mengidentifikasi masalah bersama. Yang ketiga, fleksibel dan adaptif, metode disesuaikan dengan konteks lokal seperti menggunakan dialog interaktif dari ceramah satu arah. Yang kelima, stabilitas jangka panjang, mendorong pembelajaran berkelanjutan dan kemandirian sehingga inovasi lebih mudah diadopsi dan dipertahankan. Pertanyaan keempat, bandingkan karakteristik jenis pendekatan sistem latihan dan kunjungan laku dengan jenis pendekatan partisipatif ditinjau dari segi tujuan, sasaran, organisasi, metode, dan peran penyuluh, yaitu aspek. Yang pertama, tujuan. Pendekatan lakunya yaitu meningkatkan produktivitas pertanian melalui transfer teknologi standar dari ahli petani dengan fokus pada efisiensi dan output. Sedangkan pendekatan partisipatif yaitu mendorong pembangunan berkelanjutan melalui pemberdayaan petani, integrasi pengetahuan lokal, dan solusi bersama untuk masalah spesifik. Yang kedua, sasaran. Pendekatan lakunya yaitu petani individu atau kelompok yang dipilih berdasarkan kriteria administratif seperti lahan dan jenis tanaman. Pendekatan partisipatif yaitu semua pangku kepentingan termasuk petani, keluarga, dan komunitas dengan penekanan pada inklusivitas dan beragam. Yang ketiga, organisasi. Pendekatan lakunya yaitu terstruktur secara hierarki dengan jadwal kunjungan rutin dan paket teknologi yang seragam. Sedangkan pendekatan partisipatif yaitu fleksibel dan organik tergantung pada kebutuhan kelompok tanpa jadwal kaku. Metode yang keempat, kunjungan rutin penyuluhan ke petani, demonstrasi pilot, dan latihan formal di pusat. Sedangkan pendekatan partisipatif yaitu diskusi kelompok, lola karya partisipatif, pemetaan, dan pelajaran berbasis pengalaman. Yang kelima, peran penyuluh. Pendekatan lakunya yaitu sebagai instruktur utama yang memberikan pengetahuan dan memantau implementasi dengan kontrol tinggi. Sedangkan pendekatan partisipatif
yaitu sebagai fasilitator yang memediasi dialog, mendorong partisipasi, dan membangun kapasitas petani untuk mandiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.